Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Salsabila Suni dengan NIM 19 22311114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya mengenai analisis asupan gizi menggunakan metode SQ-FFQ. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Jadi pemantauan pola konsumsi pangan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mengetahui kebiasaan makan, kemudian kecukupan gizi serta kualitas diet masyarakat. Nah, metode yang banyak digunakan itu adalah metode SQ-FFQ yang dimana metode ini itu dianggap lebih efisien, mudah diterapkan serta dapat diisi secara mandiri. Nah, instrumen ini sendiri itu memungkinkan peneliti itu memperoleh gambaran mengenai frekuensi dan juga jenis makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian sekaligus untuk menilai asupan zat gizi makro maupun mikro. Nah, dalam praktikum ini SQ-FFQ itu digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk memahami cara pengumpulan data konsumsi pangan, kemudian menganalisis kecukupan gizi responden, serta mendeskripsikan pola makan berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, apa itu yang dinamakan dengan SQFFQ? Jadi SQFFQ sendiri itu merupakan salah satu instrumen survei konsumsi pangan yang digunakan untuk mengetahui seberapa sering dan juga seberapa banyak jenis makanan tertentu yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, metode ini tuh sendiri itu dianggap praktis, murah, dan juga dapat diisi secara mandiri, sehingga sering digunakan dalam penelitian gizi maupun praktikum. Nah, melalui SQFFQ ini, peneliti itu dapat memperoleh gambaran pola makan responden sekaligus menilai kecukupan zat gizi makro dan juga mikro, sehingga hasilnya itu sangat bermanfaat untuk evaluasi status gizi serta perencanaan program kesehatan ke depannya. Selanjutnya, berikut ini itu merupakan hasil lembar kuesioner SQFFQ dari responden NM. Selanjutnya di sini ada asupan gizi dari responden NM. Jadi asupan gizi responden NM ini sendiri itu didominasi oleh karbohidrat dan juga makanan manis dengan konsumsi gula hariannya itu cukup tinggi. Nah, sementara itu untuk asupan protein, lemak serta buah sayurnya itu masih tergolong rendah. Nah, oleh karena itu pola makan responden NM sendiri ini itu belum bisa dikatakan seimbang. Nah, untuk analisis zat gizi makro sendiri, berdasarkan tabel rata-rata asupan gizi makro dari responden NM itu, masih jauh di bawah kebutuhan harian menurut AKG. Nah, untuk energi sendiri itu yang diperoleh itu hanya 1063 kilokalori atau sekitar 47,24% dari kebutuhan. Nah, sementara untuk protein itu tercatat, 15 gram atau sebesar 2,67% dan untuk lemak sendiri itu sebesar 13 gram atau 5,20%. Keduanya juga masih sangat rendah dan untuk karbohidrat itu juga belum mencukupi karena, hanya 218,1 gram atau sebesar 38,77% dari kebutuhan minimal harian. Nah, untuk, hasil ini itu menunjukkan bahwa peta konsumsi responden NM itu sendiri belum seimbang dikarenakan hampir semua zat gizi makro itu tidak memenuhi standar dari AKG, sehingga diperlukan perbaikan dalam jenis dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi agar kecukupan gizi itu, dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk, analisis zat gizi mikro pada responden NM itu, berdasarkan tabel terlihat bahwa, asupan gula responden itu mencapai 115 gram atau, setara dengan 230% dari batas anjuran Kementerian Kesehatan. Nah, hal ini itu, dapat dikategorikan berlebih. Nah, jika seseorang mengkonsumsi gula yang berlebih itu maka, dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti diabetes, kemudian, obesitas dan juga gangguan, metabolik lainnya. Nah, sebaliknya pada responden NM sendiri itu asupan natrium itu hanya sebesar 601 miligram atau sekitar 30% dari batas maksimal 2000 miligram per harinya. Hal ini itu menunjukkan bahwa konsumsi natrium pada responden NM itu masih rendah dan jauh di bawah kebutuhan harian. Dengan demikian, pola konsumsi, responden itu belum bisa dikatakan seimbang karena terdapat ketidaksesuaian antara gula yang berlebih dengan natrium yang justru masih sangat kurang. Selanjutnya di sini ada rata-rata total asupan gizi dari kelompok. Jadi untuk asupan gizi kelompok ini itu sendiri rata-rata asupannya itu
menunjukkan bahwa, energi, protein, dan juga lemak itu masih berada di bawah standar AKG, sedangkan untuk karbohidrat sendiri itu sudah mendekati angka kebutuhan minimal, dan untuk konsumsi gula itu tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar 241% dari batas anjuran. Sementara untuk natrium itu, justru rendah karena hanya 28% dari kebutuhan harian. Nah, kondisi ini itu memperlihatkan bahwa pola makan kelompok itu belum seimbang karena, masih ada kelebihan dan juga kekurangan zat gizi yang dapat berdampak pada kesehatan jika berlanjut dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, untuk analisis zat gizi makro pada kelompok berdasarkan tabel itu, rata-rata asupan gizi makro kelompok itu menunjukkan bahwa energi yang diperoleh, hanya 1.414 kilokalori atau sekitar 62,84% dari kebutuhan harian menurut AKG, sehingga masih tergolong kurang. Nah, untuk, asupan protein itu tercatat sebesar 22,7 gram atau, 4,04%, dan untuk lemak sendiri itu, 17,1 gram atau 6,84%. Nah, keduanya itu juga jauh di bawah standar yang dianjurkan. Sementara itu untuk karbohidrat sendiri itu mencapai 251,4 gram atau sebesar 44,69%, yang di mana hal ini itu sudah memenuhi kebutuhan minimal. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa pola konsumsi kelompok itu belum bisa dikatakan seimbang karena, sebagian besar zat gizi makro ini tidak terpenuhi, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan juga variasi makanan agar kecukupan gizi harian itu dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya untuk analisis zat gizi mikro kelompok itu sendiri, berdasarkan tabel, rata-rata asupan gula kelompok itu mencapai 120 gram atau, sekitar 240% dari batas anjuran Kementerian Kesehatan. Sehingga, hal ini tuh masih tergolong tergolong berlebih, dan sebaliknya untuk asupan natrium itu hanya, 563 miligram atau sebesar 28% dari kebutuhan harian, yang berarti masih sangat rendah. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian asupan zat gizi mikro pada kelompok, yang di mana, konsumsi gula itu jauh melebihi dari anjuran, sementara, natrium itu justru kurang. Sehingga pola konsumsi ini tuh perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip, gizi seimbang. Dan di sini, selanjutnya ada tabel perbandingan dari asupan gizi responden NM dan juga kelompok. Jadi berdasarkan tabel, asupan, energi, protein, dan juga lemak dari responden NM itu masih lebih rendah dibandingkan kelompok, sedangkan karbohidrat itu lebih tinggi namun tetap belum mencukupi. Nah, untuk gizi mikro sendiri, natrium itu relatif sama dengan kelompok dan juga gula itu sedikit lebih tinggi. Hal ini itu menunjukkan bahwa pola makan responden itu, sejalan dengan kelompok namun masih belum seimbang. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu berdasarkan hasil, analisis dengan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ, itu dapat disimpulkan, bahwa, pola konsumsi responden maupun kelompok itu belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang, yang di mana asupan energi, protein, dan lemak itu masih rendah dibandingkan, AKG, sedangkan karbohidrat itu menjadi zat gizi yang paling dominan, dan di sisi lain konsumsi gula itu tercatat jauh melebihi batas dari anjuran harian, sementara natrium itu justru masih rendah. Nah, kondisi ini itu, menunjukkan bahwa pemenuhan zat gizi makro maupun mikro itu belum tercapai secara optimal, sehingga, pola makan responden ini maupun kelompok itu masih beresiko menimbulkan, dampak kesehatan dalam jangka panjang. Dan untuk saran yaitu, untuk mencapai pola makan yang lebih seimbang itu disarankan, agar responden maupun kelompok itu meningkatkan konsumsi sumber protein seperti ikan, telur, atau tempe, dan juga kacang-kacangan, serta, menambahkan lemak sehat dari alpukat, kacang, dan juga, minyak nabati. Selain itu, disarankan untuk, memperbanyak buah dan juga sayur, agar kebutuhan vitamin, mineral, dan juga serat itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, di sisi lain, konsumsi makanan dan juga minuman tinggi gula itu sebaiknya dikurangkan, dan diganti dengan pilihan yang lebih sehat. Nah, dengan langkah-langkah sederhana ini, asupan gizi harian itu diharapkan bisa lebih tercukupi dan juga kesehatan tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.